Assalamualaikum sahabat Indonesia, kita bertemu untuk edisi perdana podcast kita. Kali ini kita akan membahas tentang kuliah di luar negeri. Telah hadir di ruang podcast kita salah seorang mahasiswa yang saat ini kuliah di luar negeri. Kita akan menggali lebih jauh tentang suka duka dan cerita kuliah di luar negeri. Kita sapa saja Rajul. Assalamualaikum Rajul. Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sudah sehat, suaranya mungkin Rajul ya. Jadi semangat sekali lagi. Kita cerita-cerita sedikit tentang kuliah di luar negeri. Sebelumnya kuliah di mana ya? Sekolah di mana? Sekolah di Mokpegoraya. Terus gimana ceritanya sampai kemudian kuliah ke luar negeri? Di mana ya di luar negeri? Di Turki, Bisa cerita sedikit? di Istanbul. Oke, silakan. Pertama itu mau tes ke Mesir. Ya, terus? Tes Gimana Mesir tes itu nggak Mesir? lulus tes UNAM. Ya. Dari berapa ribuan orang yang tes, cuma berapa ratus yang diterima. Yang ke Mesir Iya. di Al Azharnya ya. Oke. Terus nggak lulus, terus ada teman-teman juga yang nggak lulus. Mereka juga ikut gimana ya, bimbingan gitu, bimbingan Dengan kayak tes bimbingan tes Mesir gitu. untuk Ya, Mesir. jadi dibantu buat lulus gitu. Iya. Terus ikutlah bimbel itu, tapi bimbelnya di Pare, Kediri. Kediri, Jawa Timur. Iya. Iya. Ke sana rupanya saya juga mediator, bimbelnya sekaligus mediator, sebagai mediator untuk kuliah ke Yaman, ke Ke Timur Mesir, Tengah. Ya? Timur Tengah. Timur. Nama lembaganya? Markas Arabia. Iya, itu di Kedirinya. Ya, kebetulan juga waktu radio pertama kali di sana itu baru pertama kali buka buat ke Turki. Berarti itu angkatan pertama ke Turki ya? Iya, kami Berarti sebelumnya mereka sudah ngirim ke tempat lain? tempat lain, tapi ke Turki belum. Kemudian ikutlah, lalu izin sama ayah, sama Umi, terus dikasih izin. Akhirnya ikut tes, terus Turki. Turki. Kuliahnya di kampus apa? Mandiri di Eder. Aydin itu salah satu kota di Turki. Ya, di ujung ya, di mana? Misalkan di Istanbul di ujungnya. Berarti Di dari ujung Turki. Perbatasan dengan Syria. Syria. Dari Istanbulnya berapa jam? 24 jam naik bis. Kalau naik pesawat cuma 2 jam. Sistem kuliahnya sama ya, offline kan, saat dalam ruangan. Iya, tapi kami waktu itu masih online sampai sekarang. Sampai sekarang masih online. Tapi mungkin masa 3-nya waktu balik ke sana udah mulai lagi. Oke, baik, berarti ini sudah jalan semester ketiga. Untuk perbedaan sistem kuliah mungkin dikarenakan perbedaan ini Eropa juga ya, Asia juga ya. Perbedaan sistem kuliah. Sistem kuliahnya juga dikaitkan dengan perbedaan musim. Ada 4 musim ya? Iya. Jadi tiap-tiap semester itu ada liburnya. Jadi kadang kalau libur musim dingin nanti libur musim panas. Kadang per semester liburnya tergantung, kalau semester 2 ini liburnya sampai 3 bulan. 3 bulan Kalau setengah. masa libur itu kemana aja mahasiswa Indonesia? Kalau yang di penghujung itu mereka rata-rata ya ke Istanbul atau jalan-jalan ke RCS, main ski, ke tempat-tempat lain gitu. Karena mereka pulang balik ke Indonesia. Iya, ada tempat travelingnya juga, tempat Iya. healing, ada tempat budaya juga ya, Iya. karena Turki itu terkenal dengan Sejarah. khazanah Iya. keislaman di masa lalu ya. Baik, Rajul, ada PPI tentunya di setiap negara ya. Ada PPI. Kalau di Turki sendiri? Iya, ada PPI Istanbul, PPI Turki, kemudian kalau yang Aceh juga ada Ikamat namanya. IKAMA itu apa? Ikatan Keluarga Mahasiswa Aceh Turki. Di Turki itu Iya. berarti adanya di Istanbul aja atau di setiap Itu kota? seluruh kota Turki. Ada Persatuan Pelajar Indonesia. Iya. Bisa dijelaskan sedikit kegiatan-kegiatan mereka? Iya, rata-rata ada persatuan daerah ya. Tapi yang paling banyak itu Ikamat tuh, dari kita di Aceh, Ikatan Keluarga Mahasiswa Turki. Jadi kalau di PPI Turki ada Ikamat, dan nggak tahu kalau yang daerah itu. Kalau Ikamat ini dia sering buat kayak acara gitu. Kan di sana juga ada yang udah nikah ya sama orang
Turki, orang Aceh kita. Jadi mereka sering ada rumah gitu kan, Iya. buat acara maulid, kenduri, tahlilan segala macam. Dibuatnya di luar rumah. Di rumah mereka sendiri, orang Aceh, orang kita. Yang benar tetap orang Aceh. Jadi di sana nanti ya itu kadang kalau summer juga ada summer camp. Nanti ada kalau musim dingin ada acara lain lagi gitu. Dari jumlah peserta kira-kira ada berapa orang ya di setiap undangan itu? Kalau di grup A ada sekitaran 800 ya. 800. Itu yang ikaman 800 orang. Di grup Teri ya, grup Teri. Iya. Maksudnya orang Aceh yang Iya. di Turki itu udah Berarti 800 itu orang. nggak? Iya. Berarti ramai juga ya, hampir 1000-an orang ya. Kata kan tersebar itu bukan di Istanbul aja, jadi kayak di Ya artinya orang kita Aceh sudah segitu banyak di situ ya. Kalau di PPI sendiri apa sih kegiatan tahunannya? PPI. Kalau kegiatan mingguan main bola, tanding antar lembaga gitu. Kayaknya kalau untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia misalnya, bisa Agustus Iya, dibuat. iya juga dibuat kegiatan dari PPI juga ada juga. Kalau acara maulid PPI juga buat di Istanbul. Berarti mahasiswa Indonesia di sana tetap melakukan ikatan ya. Iya. Terus ada pengalaman Rajul mungkin di Turki di awal-awal kedatangan yang membedakan di kehidupan di sini ataupun di Indonesia dengan di Turki. Jadi pertama kali sampai itu kan nggak ngerti apa-apa ya. Kenapa? Ya Bapak. Kan baru sampai. Oh kita kan belum bersama dia. Iya kan maksudnya waktu belanja gitu. Udah pakai bahasa isyarat gitu. Iya. Di berapa? Kan gitu. bahasa Inggris. Enggak, orang Turki nggak bisa bahasa Inggris. Orang Inggris. Jadi mereka tuh kayak dari kecil emang nggak ada bahasa Inggris dan nggak ada pelajaran bahasa Inggris di sekolah. Ada Kecuali les. Makan Quran juga itu mereka les. Kalau kita kalau ada madrasah ibtidaiyah kan ada pasti ada pelajaran yang minimal. yang Kalau mata pelajaran Al-Quran ya. bahasa Inggris les, bahasa Arab mereka juga les, Quran juga les. Jadi keseharian tuh Pakai bahasa Turki. di bahasa Turki. Untuk mahasiswa Indonesia sendiri yang baru-baru ke Turki itu les juga gitu. Ada diwajibkan les. Kalau yang udah lulus dari TOEFL, IELTS itu mereka nggak pakai TOMEL lagi bahasa Turki. Jadi mereka langsung kuliah, tapi beberapa kampus tuh mewajibkan ijazah TOMEL minimal C1 atau C2 untuk syarat kelulusan dari S1. Tamer itu les Turki. Iya, les bahasa Les Turki. bahasa Turki. Berapa bulan diwajibkan les? Iya, tergantung level. Misalnya kalau A1 mungkin 3 bulan atau 2 bulan setengah. Di A2 baru B1, B2, C1. Nah, itu. Level yang dibutuhkan oleh kampus di level berapa? Kalau misalnya S1 syarat kelulusan kalau B1 B2 itu udah bisa. Bahasa pengantar kuliahnya? Ya, bahasa Bahasa antar kuliah tergantung jurusan. Ada yang 80% Turki, 20% Prancis, 90% Arab, 10% Turki. Berarti- Ada yang kalau rajul sendiri itu 100% bahasa Arab. Oh, berarti setiap kampus berbeda-beda bahasa pengantar. Iya. Kita bisa pilih kampus Iya, untuk bahasa pengantar sesuai dengan kemampuan kita. iya benar. Gitu ya. Oke, yang lain mungkin bisa diceritakan. Kalau di Istanbul tadi nama kampusnya apa? Istanbul Sabahattin Zaid. Istanbul Sahabatin Zain. Sabahattin Zaid. Itu ada perbedaan SPP nggak, jumlah SPP yang dibayarkan antara di sini dengan di Kalau di Gader per semesternya 550 550 lira, lira, 1.500 lira ya. tergantung Tergantung offline atau online. itu bisa. Itu 1.500 lira itu berapa rupiah? Kalau sekarang mungkin 1.100.000, 1.200.000 Per semester ya? Lumayan murah juga ya. Kalau di IZU ini Kalau di Zoom per semester 40.000, 50.000 lira. 40.000, 50.000. Berarti kira-kira kalau dirupiahkan sekitar 40 juta, Iya. 40 juta sampai 38 juta atau 45 juta, 45 juta per semester ya. per semester. tahun. Per tahun. Iya. Oh, per tahun berarti per 2 semester Iya, ya. per tahun. Selain kuliah, Rajul ada kesibukan lain mungkin? Ada Apa itu? jalan-jalan. Iya. Terus juga ada kerja sampingan lah. Kerja sampingan ya. Kerja. Di bagasi. Maksudnya apa itu? Itu bagasi jadi untuk anak-anak yang mau pulang kan mereka butuh
untuk nutup tiket mereka. Iya. Kan harga tiket 12 juta. Jadi ada bagasi 40 kilo. Iya. 1 kilogram dijual $1. 1 kilogram dijual $14 dari Istanbul ke JKT, dari Istanbul ke Jakarta. $14. Jadi Itu berapa ya? $14 kali 50 kilogram itu udah mungkin ada sekitar 7 juta atau 8 juta setengah lah. Kan itu udah menutup mereka yang beli tiketnya 12 juta PP bisa. Tinggal sisanya sekitar 3 juta Terus lagi nanti mereka waktu di Indonesia, yang itu di situ aja bantu tadi bagasi. Oh gitu. Nanti aja dapat fee per kilogram mungkin $1,5 gitu. Berarti sudah tertutup sedikit gitu ya. Iya. Oh, living cost-nya tinggi kali living cost-nya biaya hidup di Turki. Kalau kami kan asrama, jadi mungkin 250 per bulan. 250 Iya. lira Iya, 250 lira per bulan. per bulan. Itu masak sendiri. Masak sendiri. Tapi beberapa mahasiswa yang apartemen itu yang tinggal di sana mereka lebih mahal karena bukan asrama. Mahalnya di sewanya. Iya, jadi mereka mungkin karena satu kamar itu juga 2 orang atau 1 orang, terus satu rumah juga cuma 5 orang. Jadi bayarnya mungkin per orang tuh 600, 800. 800 lira ya. Bahkan ada juga tuh teman lagi 4.000 4 per bulan. 4.000 per bulan. 4.000 per bulan. Sama Tapi itu dengan- udah mewah. Sama dengan 4 juta ya, lebih kurang 3 juta 700 per bulan ya. Iya, per bulan. Itu di luar konsumsi ya, di luar makanan ya. Cuman bayar listrik, gas, air. Dan juga untuk apartemen gitu kan. Iya. Oke baik, kalau susah senangnya antara kuliah di sini dengan di sana. Kalau kuliah di sini di sini Senang-senang transportasi aja ya? enak gitu. Senang-senang aja Iya. di tempat sendiri ya. Iya, Kalau di sana? Kalau di sana kan mungkin tempat orang lain gitu. Naik bis juga harus naik bis pada waktu gitu kan. Kalau sebelum pergi ke kampus ngecek dulu besok jam berapa bisnya gitu. Oh, jam segini ya. Tapi bisnya no problem kan, selalu on time, selalu tersedia. Iya, bisnya selalu on time. Tapi kadang itu jarang, lebih jarang telat. Mungkin telat paling telat itu mungkin 5 menit atau 4 menit itu telatnya. Hanya ada bis, juga ada alat transportasi Iya, dari lain. bis ada juga ke tramway. Tramway itu yang kereta api di atas jalan. Jadi dia motong jalan semua, motong gedung-gedung, itu tramway. Iya. Satu lagi metro. Metro itu di bawah tanah. Metro itu di bawah tanah. Kalau dia ke atas dia ke atas kota, jadi nggak di tengah jalan. Oh, iya. Kalau metro satu lagi Marmarai. Marmarai itu dalam tanah membelah laut. Oh iya, itu Yang kereta iya, bawah laut. selat poros itu Marmarai. Kereta bawah laut ya. Kalau ada harga khusus nggak untuk pelajar dan masyarakat umum terkait dengan transportasi? Oh ya ada. Jadi kami ada kartu pelajar, kartu Orange namanya, Orange Card. Pendidikan itu untuk Untuk pelajar. tap ya. Jadi sama kayak KRL gini, kalau KRL di Jakarta juga tap. Bedanya kalau kami nge-tap lebih murah. Oh, iya. Ada poinnya kalau pelajar. Jadi pelajar per bulan dikasih 100 poin. Jadi boleh 100 kali tap kemana aja gitu. Karena Orange. Jarak tempuh nggak masalah, yang penting sekali Iya, jalan gitu ya. nggak masalah. Jarak dekat nggak ada masalah. Bahkan ada kembaliannya juga. Terima kasih Rajul sudah hadir di podcast ini. Mungkin kalau ada teman-teman calon mahasiswa yang mau ke Turki bisa komunikasi dengan Rajul. Baik, terima kasih Rajul sudah berhadir. Para penonton semua, demikian pertemuan kita di podcast kali ini bersama Muhammad Rajul Hudari, salah seorang mahasiswa Indonesia yang ada di Turki. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.